Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini Madam mengangkat kisah kriminal tentang penculikan terhadap seorang ibu dan bayinya. Bagaimana polisi dan jajarannya berpacu dengan waktu bekerja keras menemukan korban dan pelakunya. TKP-nya di North Carolina yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Lokasi kejadiannya di Greenville yang merupakan kota di wilayah North Carolina. Dengan penduduk berjumlah sekitar 100.000 jiwa, Greenville memiliki keindahan alam dan penduduk yang ramah. Sehingga tidak heran ada sekitar 5 juta turis mengunjungi kota ini setiap tahunnya. Dengan sektor ekonomi dan wisata yang kuat, banyak pendatang ke Greenville. Kejahatan sudah tentu tidak bisa dihindari walaupun relatif kecil, mengingat Greenville termasuk kota yang aman. Keluarga kecil Hayes, Jeremy, Ginger, dan bayinya Nicholas tinggal di Greenville. Hari Sabtu 30 Juni 2001, keluarga Hayes baru saja kembali setelah berlibur di Myrtle Beach, South Carolina, menuju rumah mereka di Hampton, Greenville. Di tengah perjalanan, mereka menyebut adik laki-laki Ginger, Tony, yang akan tinggal di rumah mereka selama beberapa hari. Sebelum sampai rumah sekitar jam 10.15 pagi, mereka berhenti di Deli Bakery untuk membeli roti. Jeremy dan Tony masuk dulu ke toko, sementara Ginger menyusul karena akan mengganti popok bayinya. Dengan mesin mobil masih menyala, dia mengganti popok bayinya. Tak disangka-sangka, seorang laki-laki tiba-tiba sudah ada di depannya, memaksa Ginger masuk ke mobil. Kemudian dia membawa lari mobil itu bersama Ginger dan bayinya. Ketika Jeremy dan Tony keluar dari toko menuju mobil, tentu saja mereka heran karena mobilnya tidak ada. Jeremy mengira Ginger bercanda, tapi ditunggu lama tidak muncul. Lalu Jeremy menelpon Ginger, tapi tidak ada respon. Akhirnya Jeremy menelpon polisi. Ternyata dari kepolisian menjawab bahwa barusan ada seorang saksi, seorang tukang pos menelpon bahwa dia melihat seorang wanita yang sedang berada di samping mobilnya berwarna merah dipaksa masuk ke mobilnya dan dibawa lari oleh seorang pria berkulit hitam. Sadarlah polisi dan keluarga Hayes bahwa Ginger dan bayinya dalam keadaan bahaya. Kepolisian Greenville yang dipimpin oleh detektif Marty langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Pencarian besar-besaran dilakukan melalui darat dan udara di wilayah Greenville dan kota-kota sekitarnya. Kurang dari 1 jam setelah penculikan tersebut, divisi cyber berhasil melacak kartu kredit Ginger dipakai di sebuah supermarket. Dari CCTV terlihat Ginger bersama seorang lelaki berkulit hitam sedang berbelanja di supermarket dan setelah itu menarik uang $100 di sebuah ATM. Tapi di manakah Nicholas bayinya? Kerja keras polisi dalam melacak keberadaan Ginger akhirnya membuahkan hasil. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan mobil Ginger di wilayah kota sebelah barat Greenville di depan sebuah rumah. Ketika didatangi penghuninya, pemilik rumah adalah Timothy, seorang penjahat yang bolak-balik masuk penjara. Di dalam mobil ada popok Nicholas dan peralatan bayi lainnya. Ketika dikonfrontasi mengapa mobil itu ada di rumahnya, Timothy mengatakan bahwa itu mobil Andrew Edward. Dia hanya dititipi dan dia menyangkal terlibat dalam penculikan Ginger dan bayinya. Maka polisi meminta dia untuk menunjukkan rumah Andrew Edwards. Beruntung Andrew ada di rumah, sedang berkumpul dengan teman-temannya. Mereka semua ditangkap. Andrew, 31 tahun, adalah seorang yang tidak asing bagi Departemen Kepolisian Greenville. Dia sudah puluhan kali keluar masuk penjara North Carolina sejak remaja. Kejahatannya diantaranya mencuri, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dan merampok. Hukuman maksimal atas kejahatan yang pernah dilakukan adalah mendekam di penjara selama 3 tahun. Ketika diinterogasi, Andrew menyangkal dirinya terlibat dalam penculikan Ginger dan bayinya. Karena detektif belum bisa memastikan apakah Timothy atau Andrew pelakunya, maka mereka memanggil saksi. Ketika ditunjukkan 6 buah foto para kriminal, di antaranya Timothy dan Andrew, saksi tersebut menunjuk Andrew. Maka Andrew kembali diinterogasi, tapi dia tetap menyangkal. Bagi detektif ada satu masalah.
Bagaimana saksi yakin bahwa Andrew lah pelakunya, mengingat penculikan itu terjadi sangat cepat, sehingga sulit untuk mengenali wajah pelaku. Maka saksi yang kebetulan tukang pos itu dipanggil kembali ke kantor polisi. Dia memberikan cerita yang sungguh melegakan detektif. Pagi sebelum terjadi penculikan, penculik itu selalu membuntuti mobilnya setiap kali dia meletakkan surat. Dan ketika dia naik ke mobil lagi, laki-laki itu sudah berjalan di depannya. Jadi laki-laki itu sengaja membuntutinya dan dia baru menyadari bahwa dia mungkin akan dijadikan korban. Namun ketika melihat Ginger, penculik itu langsung berubah pikiran. Maka kini detektif yakin Andrew lah pelakunya. Detektif fokus menginterogasi Andrew dengan berbagai cara. Namun dia tetap menyangkal. Detektif mencoba menggunakan pendekatan lain dengan cara mengetuk hati nuraninya bahwa ini menyangkut nyawa manusia, seorang ibu dan bayinya. Namun dia tetap menyangkal. Sebagai seorang penjahat yang sudah sangat berpengalaman, dia tahu polisi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya tanpa bukti. Jadi selama korban tidak ditemukan, dia bebas. Detektif merasa menemui jalan buntu. Beruntunglah, di tengah kebingungan tiba-tiba ada petunjuk yang sangat penting. Kepolisian Greenville mendapat telepon dari seorang yang bernama C.D. Thompson. Thompson melaporkan bahwa ketika berjalan-jalan dengan anjingnya menyalak terus-menerus sambil menunjukkan suatu tempat. Ketika dilihat ternyata ada jasad seorang ibu dan seorang bayi tergeletak di kebunnya. Lokasinya sekitar 24 km dari TKP. Detektif segera meluncur ke lokasi. Di sana terlihat Ginger 23 tahun sudah meninggal dengan luka-luka di kepalanya karena benda tumpul, juga luka di leher karena tekanan yang sangat keras. Pelaku juga memaksa melakukan hubungan badan sebelum kematiannya. Sungguh pemandangan yang miris sekali. 9 meter dari jasad Ginger, Nicholas bayinya dalam keadaan tengkurap dan hanya mengenakan popok dengan luka bakar yang cukup parah pada punggungnya akibat sengatan matahari. Ketika didekati polisi, sungguh ajaib. Dia menggerakkan kepalanya. Betapa kaget mereka, ternyata bayi itu masih hidup. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan. Walaupun mengalami cacat permanen di punggungnya akibat terpapar sengatan matahari yang cukup lama. Berdasarkan hasil otopsi, Ginger Hayes sebetulnya masih hidup sekitar 1 jam setelah serangan terhadap dirinya. Ketika Andrew diberitahu jasad Ginger ditemukan, dia tidak memberi reaksi apapun. Tetap dengan keangkuhannya bahwa detektif tidak akan bisa membuktikan dirinya lah sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa Ginger. Ini juga yang sedang dipikirkan detektif, yaitu mendapatkan bukti yang dapat menghubungkan bahwa Andrew lah pelakunya. Maka detektif memeriksa mobil korban bagian dalam dan luarnya. Ternyata tidak ada noda darah sama sekali. Lalu detektif mengecek sidik jari. Ternyata di dalam mobil ditemukan 17 sidik jari yang bukan milik Ginger atau Jeremy. Setelah dicek dalam data FBI, ternyata sama dengan sidik jari Andrew. Namun ini pun tidak bisa membuktikan bahwa Andrew lah pelakunya. Karena sidik jari hanya membuktikan bahwa Andrew pernah ada dalam mobil tersebut, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dialah pelakunya. Maka detektif ke TKP mencari bukti tambahan. Di TKP ditemukan beberapa benda dan tidak ada bukti yang bisa ditemukan. Tapi ada satu ban bekas. Setelah diteliti, ada 50 helai rambut. Segera rambut itu dibawa ke laboratorium forensik untuk dilihat profil DNA-nya. Ternyata itu rambut Ginger. Bukti tambahan juga didapat. Selama interogasi, detektif melihat sepatu Andrew ada noda darah. Ternyata berdasarkan uji DNA, darah tersebut milik Ginger. Ini membuktikan bahwa ada interaksi antara keduanya, di mana terjadi perlawanan korban ketika akan dihabisi nyawanya oleh pelaku. Bukti ini bisa menghubungkan dia sebagai pelaku. Dan ada satu bukti telak yang terakhir yang tidak bisa disangkal lagi.
Ketika cairan yang ada dalam organ intim korban diambil dan dicek DNA-nya, hasilnya profil DNA-nya sama dengan DNA milik Andrew. Ditunjukkan bukti yang lengkap, keangkuhan Andrew pun lenyap. Dia tidak bisa mengelak lagi. Dia pasrah ketika tangannya diborgol. Sidang untuk Andrew mulai digelar. Andrew didakwa atas penculikan, penghilangan nyawa, dan pemaksaan hubungan badan. Namun pengacaranya membela bahwa dakwaan tersebut tidak bisa diberikan kepada Andrew karena saat itu Andrew dalam keadaan kecanduan obat. Apakah hakim mempercayainya? Ternyata tidak. Mereka melihat bahwa akibat atau hasil dari perbuatannya, nyawa seorang ibu, seorang istri melayang, dan dia sudah menghancurkan sebuah keluarga. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Andrew tanpa pembebasan bersyarat. Artinya, selama hidupnya dia akan berada di penjara. Kerja keras polisi Greenville dan juga bantuan masyarakat membuahkan hasil yang luar biasa. Penculikan terjadi di pagi hari, siang pelaku ditangkap, dan sore korban ditemukan. Momen bahagia yang sudah direncanakan keluarga Hayes untuk merayakan ulang tahun Nicholas yang pertama pada awal Juli berubah menjadi duka cita. 4 hari sebelum saatnya tiba, Ginger meninggal secara tragis di tangan Andrew Edward. Kecanduan obat dan alkohol telah menjadi pemicu pada sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh Andrew. Nicholas kini sudah menjadi pria dewasa yang selalu mengenang ibunya. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.